Oke hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar salah satu koin layer one juga yang teman-teman banyak request lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan nggak lain nggak bukan kita bakalan bahas Sui nih teman-teman. Mengingat sebentar lagi juga Sui bakalan ada token unlock ya. Dan kita bakalan bahas untuk implikasinya terhadap Sui ini sendiri. Dan sebelum itu tentu disclaimer dulu ya buat teman-teman bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan kayak biasa nih buat kalian yang mungkin penasaran buat Sui ini tuh project apa sih dan terkait beberapa detail lainnya saya juga udah pernah jelasin di beberapa postingan video saya sebelumnya seputar Sui. Dan kalian feel free buat mampir ke sana kalau mau tahu nih seputar project dan lain-lain seputar Sui ini. Dan oke, di sini kita bakalan langsung bahas seputar Sui ini dan starting dari ya seperti biasa ya dari CMC atau coinmarketcap.com di mana per video ini saya record Sui ini ada di posisi ke-16 dari segi market cap atau dari segi kapitalisasi pasarnya. Dan ini Sui posisinya per video ini saya record tepat berada di bawah Avalanche atau Avax dan tepat berada di atas Shiba Inu, teman-teman. Dan kalau kita coba cek dalam beberapa waktu terakhir ya, open interest dari Sui dalam 24 jam terakhir ya menguat sedikit teman-teman, yaitu di angka 0,90%. Di sini lebih tepatnya plus 0,90%. Dan kalau kita balik ke chart, nah lebih kurang seperti ini, kita bisa mengamati ya bahwasannya Sui ini sebenarnya secara outlook belum terlalu berbeda dari sebelumnya. Yang mana di sini saya udah sempet gambar ya buat area fair value gap atau imbalance yang ada di sini dan ini udah saya gambar sejak lama dan memang udah ke-fill. So di sini kita bisa hapus buat area imbalance-nya dulu dan ini udah beberapa kali saya omongin ketika bahas Sui, tapi ya di sini akan saya coba ulangi lagi di mana Sui teman-teman ini kalian bisa pantau ya karena Sui ini adalah salah satu altcoin yang agak tampil beda dibandingkan berbagai altcoin lainnya. Karena dikala altcoin lain itu drawdown-nya gila-gilaan, Sui ini meskipun dari topnya juga drawdown-nya lumayan teman-teman. Nah kalian bisa lihat ya drawdown-nya 50%-an, hampir 60% kalau ditotalin ke bawah. Tapi setidaknya teman-teman kalian bisa lihat ini secara sequence atau secara pola ini Sui ini masih berada dalam bullish skenario loh teman-teman. Dan ya di sini kalau kalian lihat ya Eee, ini kan satu move ya teman-teman atau satu pergerakan lah ya, satu ombak, satu wave teman-teman. Dan ini, eee, wave keduanya dan ya kalian bisa lihat nih teman-teman, dari sini aja teman-teman bisa tahu bahwasannya Sui ini di sini adalah posisi dari higher high dan ada potensi ya, sekarang dia lagi develop atau create yang namanya higher low teman-teman. Dan itu sangat-sangat wajar ya, mengingat sebelumnya memang Sui juga udah mengalami kenaikan yang sangat signifikan gitu. Dan di sini kalau kita coba cek actually ada 2 area yang teman-teman bisa pantau juga dalam rentang harga terdekat ini, yaitu di demand area di sini dan juga key support levelnya yang ada di bawah sini. Kenapa? Karena di sini kalian bisa lihat yang pertama demand area ini adalah ya quote unquote area support lah ya, classic support. Namun di key support levelnya di sini, ini adalah area support yang ya quote unquote hidup matinya Sui nih teman-teman. Karena kalian bisa lihat di sini, itu adalah area di mana menahan Sui ya sebelum, dia take off sangat signifikan gitu. Jadi sebelum Sui ini take off di sini banyak banget testing nih ya kalau saya coba marking. Nah kalian bisa notice nih berapa kali dia testing, kalian bisa hitung aja sendiri ya di sini banyak banget dia, ke-testing di area ini bahkan ketika dia naik nih teman-teman, dia berhasil breakout ini masih testing dulu baru dia lanjut mengalami penguatan harga kembali gitu teman-teman. Jadi, untuk konfirmasi ya, I think selama Sui Sui ini belum breakdown di key support levelnya atau dia belum breakdown dari key support level ini, I think ya Sui ini masih relatively bullish teman-teman secara market structure. Dan di sini kalau kita coba gunakan Fibonacci juga, ini juga udah pernah saya coba paparin ke teman-teman. Ya let's say kayak gini lah ya, kita gambar kasar aja. Nah lebih kurang seperti ini. Maka kita bisa lihat bahwasannya, demand area yang sekarang di sini itu juga tepat nih di kisaran area 0,618 ya atau di golden ratio-nya. So ini juga area yang teman-teman boleh pantau nih karena berkali-kali kita ketahan ya di sini juga. Kalian bisa lihat nih beberapa penurunan dalam beberapa hari lalu ini ketahan juga teman-teman dan memang sempat ya quote unquote turun cukup signifikan, tapi dia berubah jadi buntut dan langsung rebound lagi teman-teman. So di sini juga kita dapat demand area yang cukup kuat dan ya seperti yang kata saya bilang tadi, teman-teman, atau seperti yang saya katakan tadi, ini secara market structure Sui ini adalah salah satu altcoin yang ya cukup bullish ya masih ya, teman-teman.
di antara berbagai altcoin atau bahkan meme coin apalagi ya teman-teman itu pada bearish semua rata-rata. Tapi Sui ini salah satu yang masih cukup bullish teman-teman dan mungkin, kadang-kadang ya teman-teman ya, ini, habit yang juga saya perhatikan kalau kalian notice nih teman-teman, mungkin ini terjadi di beberapa koin tapi belum tentu semuanya, tapi, beberapa yang saya perhatikan tuh punya kecenderungan seperti ini, yang mana kalau misalkan temen, let's say Bitcoin dan berbagai alt selain itu koreksi yang cukup signifikan, tapi dia quote on quote ada satu altcoin nih yang mungkin, structure-nya bagus atau dia berhasil bertahan dari segi price action, dia create, higher low atau higher high dan sebagainya, dia masih bertahan meskipun koreksi. Dan I think ya, itu, dalam beberapa kasus atau, beberapa kali lah ya, itu terjadi. Jadi makanya saya bilang sedikit habit lah ya. Itu ketika nanti marketnya mengalami rebound atau kenaikan yang ya quote on quote mungkin kripto lagi bagus, lagi naik, misalkan semua, koin-koin lagi pada, naik, misalkan lagi ada penurunan suku bunga, misalkan ada event-event seperti itu dan mengalami kenaikan di rata-rata koin, teman-teman, maka koin tersebut biasanya teman-teman atau quote on quote, beberapa kali lah ya, itu mengalami kenaikannya salah satu yang paling kenceng gitu teman-teman, atau ya quote on quote kadang-kadang bisalah masuk gainer dan sebagainya, gitu lebih kurang ya. Tapi itu cuman untuk beberapa kali aja dan ya bisa aja saya salah karena pastinya nggak ada yang 100% pasti terjadi ya, teman-teman. Jadi lebih kurang kayak gitu dan I think secara probability Sui di sini kalaupun dia harus breakdown dari demand area ini, I think selama dia mempertahankan key support levelnya di sini, I think Sui masih cukup oke sebenarnya dari segi market structure. Dan, kalau misalkan teman-teman beberapa ada yang tanya, kalau misalkan Sui ini nanti misalkan kebagian dana atau kecipratan liquidity nih di bulan nanti kira-kira, eee, secara target akan ke mana? Jadi kalau saya nggak muluk-muluk teman-teman, kalau misalkan Sui ini berhasil breakout dari supply area ini, I think ya, ini Sui pasti bakal blue sky ahead karena dia bakal price discovery dan pasti itu bisa mengejar ke level-level harga yang lebih tinggi. Namun, ya kita quote unquote harus lihat dulu nih, titik higher low-nya ini ya bakalan stop di mana atau low point-nya, kita harus dapat konfirmasi low point-nya dulu untuk nanti bisa ukur nih kita atau kita coba ukur dengan menggunakan tools Fibonacci buat mencari, target yang realistis gitu. Apabila memang Sui ini berhasil breakout dari supply area di sini dan juga jika buat Sui ini nanti quote unquote kecipratan liquidity ketika nanti bull run terjadi gitu, teman-teman, lebih kurang. Dan di sini kalau kita coba lihat data lain ya untuk Sui ini, yang mana ya kita ambil dulu dari DeFi lama ya. Jadi secara TVL per video ini saya record, kalian bisa lihat sendiri TVL Sui ada di angka 1,227 billion US dollar teman-teman ya, atau 1,227 billion of dollar. Dan kalau kita lihat, dalam beberapa waktu terakhir sebenarnya TVL-nya nggak beda jauh sih teman-teman, masih di sini-sini aja. Ya belum beda jauh lah ya, di bulan Maret ini nggak banyak perubahan untuk TVL dari, koin Layer 1 satu ini. Dan kalau kita lihat dari token terminal, di sini. Nah, di sini token trading volume juga ya meskipun ada tren penurunan ya, tapi dalam beberapa waktu terakhir di sini mulai ada penguatan sedikit teman-teman. Jadi at least itu menjadi salah satu yang harus di-take notes atau diperhatikan juga. Dan kalau kita coba lihat di sini, Eee nah di CoinGlass mungkin ya. Jadi di CoinGlass di sini kita bisa melihat untuk volume Sui memang ada penurunan, tapi ya dari liquidation-nya aja teman-teman harusnya tahu bahwasannya masih banyak nih yang bertransaksi dalam hal ini quote on quote, di derivatifnya Sui ini, yang mana dalam 24 jam terakhir liquidation-nya aja sampai ke sekitaran $3 million teman-teman, dan itu angka yang cukup banyak ya. Dan kalau kita coba lihat di sini, nah, di sini kita coba lihat data buat, Bakers Sesui, ya ini saya juga udah pernah kasih lihat ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri banyak banget Bakers-Bakers ternama, kalian bisa katakan beberapa lah ya seperti Jam Capital, Binance Labs, dan lain-lain. Dan ini yang menarik, yang mana kalau kalian lihat, data alokasinya dari Sui, ini alokasinya lebih kurang seperti ini, dan Sui ini bakalan ada token unlock nih, karena dia kan menganut sistem linear unlock ya. Saya udah pernah jelasin linear unlock ini apa, jadi saya mungkin nggak akan jelasin lagi. Tapi di sini yang perlu kalian perhatikan adalah di tanggal 1 April nanti Sui bakalan ada unlock token nih, temen-temen. Dan mungkin yang jadi pertanyaan kalian adalah apakah ngaruh nih untuk unlock tokennya? Apakah nanti bisa buat harganya Sui itu terkoreksi dan lain-lain. Jadi di sini saya akan coba kasih perspektif dari POV saya sendiri, yang mana kalau kita lihat nih, Sui ini kan yang, ke-unlock baru aja 31,7% teman-teman, atau baru 31,7% supply-nya yang dibuka ke pasar gitu. Tapi, meskipun itu, cenderung kecil ya atau bisa dikatakan koinnya masih belum terlalu mature dari segi, token unlock-nya atau dari distribusinya masih belum mature lah karena masih ada banyak supply yang belum dibuka di pasar. Tapi yang perlu kalian perhatikan juga adalah di sini karena dia linear unlock ya, jadi yang di-unlock tuh termasuk dikit teman-teman, yang mana jumlahnya cuman segini 0,80% dari maksimum supply-nya.
Dan ini tujuannya apa kalian juga bisa lihat, sendiri ya, ini untuk tujuannya apa, mulai dari community reserve sampai ke bawahnya, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri buat apa-apa aja. Dan I think ya teman-teman, ini, mungkin ya, dengan di-unlock-nya 0,80% ini, I think kalau misalkan pun terjadi penurunan akibat penambahan supply dan kurangnya demand, I think harusnya nggak akan ada penurunan yang gimana banget. Dan karena memang itu cuman 0,80% dan harusnya juga, fear dari para pelaku pasar terhadap unlock tersebut juga harusnya tidak terlalu besar ya, mengingat unlock-nya juga, eee, dapat dibilang termasuk, unlock yang cukup kecil gitu, teman-teman. Namun ya tetep aja kita harus, memperhatikan segala kemungkinan karena bisa aja memang ya quote on quote, SUI ini makin terkoreksi karena supply-nya bertambah dan lain-lain. Tapi I think ya seperti yang tadi saya katakan secara konfirmasi selama SUI ini belum breakdown dari key support level-nya, secara price action I think SUI ini masih cukup menarik temen dan dia masih tentunya masih bisa nih mempertahankan, bullish sequence atau bullish skenario-nya selama dia masih bertahan di key support level-nya yang ada di sini, gitu lebih kurang. Dan kalau kita coba lihat lagi yang dari analytic-nya, di sini kita akan coba buka analytic dan kita bisa lihat ya, SUI ini juga sama teman-teman. Jadi memang, banyak banget altcoin ya yang, di kuartal satu ini mengalami return yang negatif, tidak terlepas dari SUI juga. Jadi SUI juga negatif teman-teman minusnya. Tapi ya minus 42,6% itu minus yang cukup gede, temen-temen. Tapi kalau kalian compare nih ya sama beberapa altcoin lain yang minusnya 60%, 70%, 80%, bahkan ada yang 90% temen-temen. So ini termasuk yang ya quote on quote lumayan bertahan lah. Tapi bukan berarti return-nya bagus ya, ini tetap return yang negatif. Dan let's see lah ya di kuartal kedua nanti bakalan kayak gimana. Dan, kita lihat nih, mengingat di kuartal kedua di setiap tahun ini SUI selalu merah loh. Dan mungkin di kuartal 2 pada 2025 ini apakah bakalan beda nih atau bakalan sama nih secara historical minusnya nih bahkan hampir sama nih 57%-an teman-teman. Apakah bakal sama sesuai historical sebelumnya atau bakalan tampil beda nih buat SUI ini. Dan gimana pendapat kalian seputar koin Layer One ini? Feel free tulis di pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Kalian boleh tulis aja mungkin, pendapat kalian seputar SUI, apakah kalian bullish atau bearish sama SUI ini dan lain-lain. Dan juga buat teman-teman boleh banget nih buat mampir aja ke Instagram account saya buat teman-teman yang mau follow dan, mau request konten atau mau tanya-tanya boleh mampir ke Instagram account saya. Dan juga, buat kalian nih yang mungkin mau request analisa koin, boleh banget teman-teman kalian jangan malu-malu request aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, tentunya ya bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya teman-teman. Kalian boleh request, ya banyak koin teman-teman, kalian bisa request altcoin yang kalian suka atau mungkin altcoin yang kalian lihat, kayaknya ini menarik gitu lebih kurang, itu teman-teman feel free bebas request aja di kolom komentar di bawah. Dan akhir kata thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.